Wanita baru saja menandatangani perjanjian perceraian dengan suaminya. Keesokan harinya, dia justru menemukan dirinya hamil. Dia sebenarnya ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyulut kembali api cinta dengan suaminya. Maka, dia dengan jujur memberitahunya tentang kabar kehamilannya. Namun saat dia bersiap untuk berbicara, sang suami masih terpikat oleh cinta lamanya. Hal ini membuat istri benar-benar menghilangkan segala harapan. Terakhirnya, ternyata pria itu dulu menikahinya hanya karena dia mirip dengan cinta lamanya. Sekarang cinta lamanya telah kembali ke negaranya. Maka sang pria dengan tergesa-gesa mengajukan perceraian. Saat itu, wanita akhirnya mengerti bahwa dia selalu hanya menjadi penggantinya. Meskipun hatinya sangat tidak rela, dia masih harus pura-pura seolah tak apa-apa. Jika ada permintaan, silakan katakan saja, selama masih dalam kemampuanku. Aku akan berusaha memenuhinya sebaik mungkin. Kenapa tidak bilang dari tadi? Tunggu sebentar. Wanita sudah lama meramalkan bahwa hari itu akan tiba, maka segera dia mengeluarkan perjanjian perceraian yang sudah dipersiapkan sebelumnya, dan meminta suaminya untuk memberinya 10 miliar. Sebagai kompensasi, pria itu dengan tegas menyetujuinya. Begitu mendengarnya, mereka sepakat untuk pergi ke kantor catatan sipil keesokan harinya untuk mengurus perceraian, meskipun hati wanita sangat sedih. Saat ini, dia hanya bisa tersenyum paksa. Namun keesokan harinya pagi-pagi, suami mengira istrinya masih tidur malas. Ternyata pembantu memberitahunya, nyonya sudah pergi pagi-pagi. Saat pergi dia bahagia dan bersemangat. Sepertinya ada berita baik. Sudah lama aku tidak melihatnya. Nyonya tersenyum bahagia seperti itu. Apakah dia mengatakan kemana dia pergi? Tidak, namun nyonya meninggalkan pesan untukmu saat itu. Pesan apa dia mengatakan? Dia akan datang tepat waktu untuk janji. Wanita ini begitu tergesa-gesa membicarakan hubungan dengan saya. Siapa sangka istrinya ingin bercerai dengan tergesa-gesa. Namun, di dalam hati sang direktur muncul sedikit ketidaknyamanan. Padahal itu adalah pembebasan yang selalu diimpikannya. Mengapa saat ini dia merasa sangat kecewa? Maka sang direktur dengan sengaja tidak pergi ke kantor catatan sipil, sehingga membuat istrinya menunggu sia-sia sepanjang siang. Saat wanita menyadari suaminya menghindarinya, dengan marah, dia memutuskan untuk menagihnya. Nyonya 3 menu. Apakah Lu Lingyuan sekarang di kantor? Saya menelpon, tapi tidak diangkat. Bos sedang rapat. Maaf ya, maaf. Tidak sengaja mengenai Anda. Saat itu wanita secara tak terduga bertemu dengan musuh bebuyutan suaminya. Dan pria itu dengan sukarela menawarkan untuk mengantar. Wanita-wanita berpikir ini kesempatan bagus untuk membalas pria yang tidak jujur. Maka dia menerima dengan halus. Ketika Ciil mengetahui dari departemen sipil, maka dia bertanya kepada asisten, apakah istrinya sudah pulang? Namun jawaban asisten membuat Ciil langsung marah. Ketika mengetahui bahwa istrinya naik mobil musuh bebuyutannya, berita yang luar biasa ini membuat pria merasa tidak berdaya dan marah. Akhirnya bersedia kembali. Apa ada masalah? Kamu di sini ngapain? Kalau tidak di sini, bagaimana aku bisa melihatmu lengket dengan pria lain? Kayaknya kamu minum obat salah. Sang Wani, kami belum bercerai sekarang. Apa perlu seburu-buru itu mencari pengganti? Fulin Yan, kamu masih berani bicara? Kamu yang mengajukan perceraian. Kamu yang menentukan waktu. Kalau kamu tidak datang, biarkan saja. Kamu juga tidak mengangkat telepon. Menggoda saya itu menyenangkan kan? Saat itu, suami terdiam oleh wanita, berusaha mencari alasan untuk sibuk dengan pekerjaan. Biarkan wanita mengisinya sesuka hati. Dalam 3 tahun pernikahan ini, pria selalu cuek terhadap urusannya. Tidak pernah sungguh-sungguh peduli pada istri. Tapi dia tahu bahwa si putri salju telah kembali. Pria segera menjadi perhati-hatian. Saat itu, wanita menasihatinya untuk bertindak seperti pria sejati. Segera cerai saja. Kamu terluka. Jangan pedulikan kamu. Fulin Yan, kamu melakukan apa? Anda menurunkan saya. Ternyata CEO sudah merasakan cinta.
Namun dia sendiri tidak menyadarinya. Keesokan harinya, wanita sedang menikmati teh sore santai. Wanita licik datang dengan tergesa-gesa. Dia langsung mengeluarkan cek dengan percaya diri. Asalkan bisa meninggalkan pria itu. Biarkan wanita mengisi dengan bebas. Dia bersedia membayar berapapun. Wanita juga tidak sungkan. Dengan satu gerakan tegas, langsung menulis. Dicek 99.999.000. Saat wanita licik melihat angka yang fantastis ini, wajahnya langsung berubah. 30.001 terlalu serakah dengan uang. Bukankah kamu yang meminta saya menawar? Saya meminta kamu untuk menawar. Tidak perlu menawar dengan harga yang tinggi. Kamu mungkin tidak mampu memberikan. Tidak mampu memberikan uang sedikit ini. Bagaimana berani mencuri suami orang? Uang sedikit ini, 30.001 itu, adalah 10 miliar. Punya kemampuan. Keluarkan dan tunjukkan padaku. Aku tidak mampu, tetapi suamiku mampu. Benar-benar iri pada adik. Bisa menghasilkan uang sendiri. Tidak seperti aku. Hanya bisa menghabiskan uang suami.